Salam, selamat pagi saudara-saudari semua. Hari ini kita Efesus pasal 9, terus kita untuk uh, me- menjamah untuk menerima rahasia dari Allah. Dan pasal pertama Paulus mengatakan rancangan Allah dari dulu dan sampai yang akan datang. Kita dari sebelum dunia dijadikan, kita telah dipilih sampai pada akhir zaman. Segala sesuatu dalam Kristus menjadi satu. Ini yang hendak dikerjakan oleh Paulus. Dia di penjara, dia memahami lewat doa Allah memberikan pewahyuan untuk dia. Dan dia menyatakan rahasia Allah ini, tetapi dia merasa, dia katakan, dia terangkan, tetapi mungkin dia merasa ada yang mendengar tetapi tidak paham. Walaupun jemaat Efesus mereka orang yang setia, saling mengasihi, mereka percaya Tuhan, sepertinya sangat baik, tetapi mereka tidak seluruhnya paham tentang Kristus. Jadi dia merasa harus berdoa kepada Allah untuk dipenuhi oleh roh Allah dan pengenalan akan Allah, sehingga kita tahu akan panggilan Allah dan seberapa kekayaan Allah kepada kita, agar kita mengerti di dalam kita seberapa besar kekuasaan Allah dalam hidup kita. Rancangan sangat jelas, tetapi harus perlu banyak berdoa untuk lebih mengerti. Di pasal kedua dikatakan semua adalah kasih karunia. Ia memang Allah punya rencana, tetapi kita tidak punya kemampuan untuk masuk sebab kita dibelenggu oleh kuasa gelap. Kita merasa kita bebas, kita dimerdekakan, tetapi sesungguhnya kita terbelenggu. Sepertinya kami punya hikmat untuk pakai HP. Tapi kalau kamu sekitar 1 jam kamu tidak memakainya, kamu mulai gelisah. Dan 3 hari kamu tidak pakai HP, kamu seperti putus asa. Apakah kamu punya kebebasan untuk pakai HP di mobil? Sesungguhnya kamu tidak punya. Sepertinya kamu seperti nonton televisi, sepertinya bebas, pengen lihat ya lihat, enggak melihat ya tidak melihat. Tetapi sesungguhnya kalau kamu dalam seminggu kamu tidak memiliki 1 minggu kebebasan untuk tidak melihat televisi. Kita sendiri merasa kita tidak terbelenggu, tetapi sesungguhnya kita terbelenggu sebab penguasa angkasa lagi mengekang kita untuk mematikan kerohanian kita. Tetapi kasih Kristus menyelamatkan kita hidup kembali. Sesungguhnya walaupun diselamatkan, hidup kembali juga tidak ada manfaatnya, sebab janji Allah janji kepada orang Yahudi tidak ada hubungan dengan kita. Tetapi karena kasih Kristus kita bisa menjadi satu. Kita punya bagian dalam rumah Allah, kerajaan Allah. Jadi kasih karunia bertambah, anugerah bertambah lagi, sehingga mengerti rancangan Allah. Kita mengerti semuanya adalah kasih karunia, dan
kita diselamatkan tetapi tidak bisa masuk dalam perjanjian lama. Jadi di pasal yang kedua dikatakan kasih karunia. Jadi di pasal ketiga, walaupun kita punya kasih karunia ini, kita terus untuk berdoa dengan tema di pasal 3, kiranya Allah dimuliakan di tengah-tengah jemaatnya. Di ayat 21, bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-menurun sampai selama-lamanya. Amin. Pasal 3 harus menyelesaikan 2 perkara. Pertama, Paulus di penjara. Paulus di penjara. Dia memberitakan Injil sepertinya luar biasa, seperti menggoncangkan dunia, seperti pandemik. Siapa yang sentuhan dengan dia pun terjangkit hangat lihai. Tapi ia ditangkap. Semua pada berpikir satu perkara, kamu pun ditangkap. Kalau aku mendengar yang kamu ajarkan, maka aku seperti orang bagian darimu dan aku pun akan ditangkap. Jadi ini sangat menakutkan. Sesungguhnya saya ingin hidup dengan damai. Mengapa harus sebesar itu? Ini yang harus kita alami. Bagi Paulus sepertinya tidak ada apa-apa, tapi bagi kita yang masih hidup itu hal yang menakutkan. Pas ayat 1 sampai 13 itu poin yang pertama. Jangan tawar hati dikarenakan penderitaan Paulus. Ayat 1 sampai 13 di yang 13. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Ini adalah rancangan Allah dan juga kasih karunia Allah. Dilihatnya seperti menakutkan. Jadi harus menyelesaikan perkara jiwa bagi jemaat ini. Ayat pertama, itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Di sini menyatakan tentang doa yang di ayat 14. Dan walaupun diterangkan di ayat pertama, tetapi setelah ayat 14 baru mulai berdoa. Dia dikatakan, aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Paulus berkata, kesesakan yang aku hadapi, kamu jangan tawar hati. Aku semua ini demi kamu. Aku dipenjarakan oleh kamu. Dia dipenjarakan sebab di Kitab Para Rasul pasal 11 di pasal 21 dia membawa 21 orang masuk dalam bait suci. Bagi orang-orang Yahudi itu bukan satu masalah, tetapi di Yerusalem orang melihat Paulus bersama dengan orang-orang Yahudi, orang Efesus. Mereka mengira orang-orang Efesus mereka adalah orang asing. Dia masuk di bait suci sehingga dia ditangkap. Dia mengira bahwa Paulus membawa orang asing, bukan orang Yahudi, masuk bait suci sehingga dia ditangkap. Maka dikatakan di situ, aku dipenjarakan karena untuk kamu. Dan memberikan rahasia Kristus agar aku mengerti. Tuhan memberikan
pelayanan untuk penginjilan bagiku, dan ini rahasia ini bagi orang asing dan bagi orang Yahudi di dalam Kristus, karena Injil ini menjadi satu tubuh, menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberitakan dalam Kristus Yesus. Ayat ke-6. Begitu aku mendapatkan rahasia yang begitu besar dan ada hubungan dengan orang-orang yang bukan Yahudi, tetapi aku ini dipenjarakan untuk kamu, tetapi ini tidak boleh untuk tidak diberitakan. Dan kamu orang-orang bukan Yahudi bersama dengan orang-orang Yahudi, sekarang kamu adalah anak Allah, anak-anak Allah. Dan di dalam jemaat, dalam gereja juga, dalam anggota-anggota tubuhnya menjadi satu. Kristus adalah tubuh dari gereja, dan bersama-sama menikmati menerima janji Allah. Dan aku bisa melakukan semua ini dikarenakan kekuatan dan kekuasa dari Allah. Di pasal 8 sampai 11. 1 ayat 8 10 sampai 10, ayat yang sangat punya kesepian sendiri, dikatakan, kepadaku yang paling hina di antara orang yang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Dan ini semua juga karena aku dikarenakan kasih karunia, dan aku juga menerima kasih karunia. Kemudian Allah menyuruh aku untuk memberitakan rahasia kekayaan Kristus yang dari turun-temurun. Dari turun-temurun, para nabi-nabi pun telah menyatakan Mesias akan datang, seperti dikatakan Nabi itu. Dan Mesias datang, apa yang ia lakukan? Dan Paulus mengutarakan semuanya itu, yaitu segala sesuatunya menjadi satu, di dalam Kristus, dan Kristus bersama jemaatnya bersama menjadi kepala dia dari segala yang ada. Ini yang diberikan Allah kepada Paulus, pewahyuan yang besar. Jadi dia terus dikatakan dan mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Dan bagaimana ini diatur rahasia ini, dan rahasia dari turun-temurun ini diberikan kepada Paulus. Ayat 11. Sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus. Dan ayat 10 terlebih dahulu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga. Pertama, janji Allah. Kedua, rahasia Allah yang telah diberitakan dari Paulus dan jemaat tahu. Tetapi penguasa-penguasa alam, kuasa penguasa di dunia roh, mereka tidak tahu bahwa jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah. Mungkin kita mendengar merasa ini sangat jauh. Bagaimana dunia spiritual lewat gereja tahu bahwa lewat jemaatnya mengetahui berbagai ragam hikmat, sebab dunia spiritual juga bisa dengan berbagai ragam untuk menyerang jemaat, bisa menyerang rancangan Allah dan bisa menghalangi semuanya. Rupanya setan menggunakan berbagai ragam cara untuk
menghalangi hikmat Allah, tetapi semua itu dibuat gagal. Semua itu dijanakan lewat jemaatnya. Seperti dari awal Abraham ke Mesir. Sarah adalah ibu dari banyak anak, terlebih dahulu untuk merusak rumah tangga mereka, tetapi gagal setelah keluar dari Mesir. Semua bayi laki-laki orang Israel harus dibuang di sungai Nil. Sepertinya berhasil, tetapi tinggal satu, yaitu Musa yang membawa orang Israel keluar dari Mesir. Seperti juga di zaman Esther, Haman mendapat kuasa yang besar untuk membinasakan orang Yahudi, tetapi tidak terpikir yang berbaring di sisi raja, yaitu ratunya, bersama bersama para penjaganya, sudahnya untuk di situ mereka bekerja sama sehingga melenyapkan Haman. Satan ingin melenyapkan rancangan dan jemaat gereja, tetapi Allah lewat jemaatnya agar penguasa-penguasa angkasa mengerti rancangan Allah yang berbagai macam. Dikiranya seperti setan kamu bisa berhasil, tetapi akhirnya semua gagal. Dan semua ini dinyatakan lewat jemaatnya. Jadi Paulus mengerti untuk memberitakan Injil yang berkelimpahan ini disebarkan bagi orang-orang yang bukan Yahudi, dan juga sehingga para penguasa-penguasa angkasa pun mereka pun bisa mengerti dan mengatakan di sini cukup tinggi. Ini rancangan kemuliaan. Jadi kita harus berani, jangan takut, jangan tawar hati untuk datang di hadapan Allah. Sebab kami sendiri telah menyaksikan hal itu. Ini adalah kemuliaan bagi kami di zaman Efesus ini, di zaman yang kemuliaan, sebab Kristus, Dia dilahirkan, menderita untuk manusia, disalibkan. Ini zaman kemuliaan. Kristus naik di surga, Injil diberitakan. Ini juga generasi yang kemuliaan, zaman kemuliaan yang lain. Seperti Yesus dari lahirnya sekitar 100 tahun, di masa-masa itu adalah masa-masa kemuliaan. Dan sampai kita sekarang, kita adalah masa kemuliaan di akhir zaman. Israel bisa negaranya dipulihkan. Kita sekarang di akhir zaman yang kita dalam kasih karunia dan pemilihan Allah di akhir zaman, kita mempersiapkan kedatangan Tuhan. Kita dipilih untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan. Ini hal yang sangat mulia. Jadi kita semua jangan tawar hati. Jangan takut. Jangan melihat Paulus kamu menjadi tawar hati. Jangan karena banyak orang disebut oleh karena Injil mereka dianiaya. Kita akan mengalami di luar kemampuan manusia yang bisa kita dapat melakukan, di luar kemampuan yang biasa manusia bisa lakukan. Dari gereja dulu saya merasa dalam satu gereja, dalam 70 orang saya, satu hal yang
lumayan. Saya sepertinya juga melayani Allah seperti tidak tahu arah. Yang penting setia dalam melayani jemaat 70 orang juga oke, tetapi tidak tahu sampai sekarang. Suatu hari Pastor Joshua pergi di trip, ada saudari datang. Jadi saya tidak bawa mikrofon dan berkata dengan dia berhadapan. Saya merasa hal yang normal. Sebab 70 orang saya menahan hal yang normal perlahan, tetapi sekarang saya tidak tahu mengapa sepertinya petunjuk itu dibuka di seluruh bumi. Dibuka sampai kamu merasa pekerjaan yang sangat besar. Kita mendengar di Afrika ada 4 cabang, kita sangat gembira. Kamu pergi di sana untuk lihat. Rupanya kamu naik pesawat untuk pergi ke sana cukup lama. Saya dengar Pastor Deborah naik pesawat seperti pesawatnya tidak bisa mendarat, tidak dapat mendarat. Bahkan harus sampai ke sana harus beberapa kali. Simo berkata mereka menggunakan 3 hari sampai di Costa Rica sebab ada perbedaan waktu. Mereka dalam perjalanan penerbangan demikian sangat sulit. Pokoknya dalam 3 hari, di situ mereka menggunakan 3 hari. Mungkin mereka balik seperti apapun tidak dilakukan, sudah digunakan 3 hari, jadi semua 6 hari. Dilihatnya hal yang sangat menyeramkan. Kalau dipikir sangat merasa lelah. Sebab saya tidak di arena, saya tidak merasa lelah, tetapi waktu ke Afrika kami juga merasa hal yang sangat gembira. Dan juga sampai di Costa Rica hal yang sangat menggembirakan. Ini adalah rancangan kemuliaan di dalam kita dinyatakan. Tetapi banyak hal yang kita dengar tetapi kita tidak mengerti dan perlu dalam doa. Jadi pasal pertama Paulus telah menerangkan rancangan Allah. Rencana Allah yaitu mohon roh pengetahuan dan roh hikmat, roh wahyu dan roh hikmat dan wahyu agar kita mengenal Kristus. Jadi kita harus berdoa. Pasal ini kita juga harus terus berdoa. Kita tahu rancangan Allah semua karena kasih karunia Allah, tetapi kita perlu untuk berdoa. Jadi di poin yang kedua 14-21 bergereja untuk jemaatnya agar mengerti kasih Allah, agar mengerti kasih Kristus, berdoa untuk jemaat. Di sini saya jelas apa yang dimaksud yang dikatakan dalam pasal ini. Seperti dalam, kalau dilihat gini saya mengerti, tetapi ada merasa tidak begitu mengerti. Di sini dikatakan Paulus dalam apa yang dilakukan oleh Paulus dalam gereja, dia sujud berdoa. Dia adalah juga termasuk orang kudus, orang yang setia dan kasih, seorang kudus yang berdoa sebab merasa rohnya tidak cukup kuat. Dikatakan di ayat 16, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sebelumnya dikatakan penguasa angkasa ini
hal dunia spiritual, bagaimana kita bisa mengatasinya? Kita harus dengan menggunakan doa. Kita harus berdoa untuk kita sendiri, untuk orang lain, agar menguatkan roh kita. Roh yang kuat akan menguatkan iman kita, dan iman punya dasar. Dan kamu harus tahu bahwa jemaat Efesus saling mengasihi, tetapi apakah mereka punya dasar? Belum tentu. Maka Paulus di situ berkata, aku berdoa supaya kamu oleh imanmu agar hatimu berakar serta berdasar di dalam kasih. Kemudian supaya kamu bersama-sama dengan segala orang-orang kudus dapat memahami betapa lebar dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Sepertinya kita paham kasih Allah, kita sepertinya tahu kasih Allah sehingga kita bisa saling mengasihi, tapi penerimaan kita sangat sedikit. Kita tidak bisa seberapa besarnya, panjangnya, tingginya kasih Allah. Ini tidak bisa kita pikirkan. Dan di sini apa yang kamu tahu apa yang harus dilakukan? Ayat 19. Supaya dipenuhi di dalam keseluruhan kepenuhan Allah. Kita sepertinya tahu akan pengharapan yang begitu besar di dalam Allah. Kita sepertinya tahu kita adalah ahli waris kekayaan kemuliaan Allah. Kita tahu kita kekuatan dan kekuasaan Allah dinyatakan dalam kita. Dan juga kita seperti tahunya bahwa Kristus memenuhi segala sesuatu, memenuhi kita, tetapi kita tidak mengerti. Dan kita tidak mengerti kasih Kristus. Kita tidak mengerti betapa lebar, panjangnya, dan tingginya, dalamnya kasih Kristus. Sehingga kita dikepenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Jadi di sini kita perlu untuk berdoa. Ada kalanya kita tidak mengerti terhadap Allah dan merasa orang ini tidak disukai. Mungkin orang ini dipenjara, tetapi Allah menyelamatkan dia. Ini tidak kita mengerti. Dan saya juga keadilan Tuhan juga tidak kita pahami. Seperti dikatakan para orang-orang martir dan berkata, Allah, engkau harus menjawab akan doa-doa kami. Dan ada dengan 7 materai di situ menghakimi seperti orang-orang kudus. Ya Tuhan, engkau melakukan sangat baik, tetapi engkau merasa sudah ada, tetapi aku merasa belum. Dan di situ 4 cawan, 4 materai di situ. Jadi makanya kebenaran Allah, keadilan Allah tidak dapat kita pahami. Jadi kita tidak bisa, karena kita tidak sesungguh-sungguh, kita tidak benar-benar tahu akan kasih Allah, sehingga kita tidak bisa dikepenuhi oleh kepenuhan Allah. Di ayat 20, Allah Dia dapat melakukan jauh lebih daripada yang kita doakan atau kita pikirkan, seperti dinyatakan dalam kuasa yang bekerja di dalam kita. Melampaui apa yang kita doakan, yang kita pikir.
Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Jadi kita perlu untuk berdoa. Jangan hanya di dalam hanya di dalam otak kita saja. Banyak saya juga bertanya kepada cabang-cabang gereja, dan di situ di tembok gereja juga di situ ada dipajangkan nilai-nilai gereja 611, dan kalau ditanyakan kepada mereka apakah mereka paham akan nilai-nilai inti gereja 611, mereka belum tentu tahu, belum benar-benar paham. Seperti ada Roh Kudus, ada kekudusan, yaitu terlebih dahulu ada Roh Kudus, kita bisa dalam kekudusan, dan gereja juga membuka kursus profetik kita, dan juga di situ harus ada penelitian apakah kamu ada rutin ke gereja, juga cell group atau perpuluhan. Jadi artinya harus ada Roh Kudus baru mendapatkan kasih karunia, dan sama artinya ada kekudusan baru kita mendapatkan kasih karunia Roh Kudus. Sudah dikatakan kasih karunia itu adalah anugerah, tetapi mereka tidak paham. Memang yang dipajangkan itu juga sangat bagus dan pernah diajarkan, tetapi waktu mempraktekkan lain lagi. Demikianlah sesungguhnya kita tahu rencana Allah, tetapi tidak benar-benar mengenal akan Kristus. Jadi kita harus berdoa. Kita tahu ini adalah rahasia yang sangat besar, tetapi kita tidak benar-benar tahu kasih Kristus, sehingga Allah tidak bisa sepenuhnya memenuhi kita, tetapi Allah sanggup mengerjakannya. Kita harus mohon Tuhan Allah untuk menolong kita lewat doa untuk terus sehingga kita dipenuhi oleh Allah. Amin. Kita bersama menyembah Tuhan Allah kita. Haleluya. Tuhan, kami percaya kepada Engkau. Engkau menciptakan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus, lewat Injil, kita adalah ahli-ahli waris dalam satu tubuh, dalam janji Allah. Dari itu kita punya satu dalam rahasia, menjadi anak-anak Allah. Tuhan, aku percaya Tuhan, percaya pada kasih-Mu, percaya kepada janji. Tuhan, aku percaya Tuhan.
Engkau peduli akan diriku.相信你的爱，谁比主？我相信，我相信，你必拯救关乎我的。神爱世人，神是神。Allah mengasihi orang dunia. Dia memberikan dirinya untuk menjadikan korban penebus agar kita dibenarkan. Dia memberikannya segala sesuatunya bagi kita dengan jumlah-jumlah, dan segala sesuatunya menghasilkan untuk kita. Tuhan, aku percaya Tuhan, percaya pada kasih-Mu dan janji. Aku percaya akan Engkau peduli kepada segala sesuatu atas nama Yesus. Tuhan, kami percaya kepada Engkau, percaya pada kasih-Mu yang menyelamatkan kami. Kami memuji saudara semua, mari kita memuji Tuhan Allah kita atas kasih setianya. Bagaimana Dia membawa kita keluar dari kesesakan kita, dari bagaimana Allah membawa kita keluar dari penderitaan kita. Terima kasih Tuhan, kami memuji Engkau karena kasih-Mu Engkau menguatkan iman kami. Di dalam kasih-Mu kami tahu ada jalan keluar. Saudara semua, mari kita merenungkan, kita berbagi di dalam selama kita mengikuti Tuhan, kita tuh pun mengalami kesesakan, mengalami penganiayaan, walaupun kita merasa takut, tetapi lewat kita dengan mengandalkan Tuhan, kita bisa mengatasi semua kesusahan dan penderitaan ini. Mari kita bersama untuk merenungkan.
話當大家彼此分享咗之後，為對方嚟到禱告，佢已經得勝咗啦，佢已經係有呢個得勝嘅信心，讓佢更加多嘅係增長嘅，讓呢份得勝嘅信心同埋倚靠係不斷成長嘅，為對方嚟到嘅禱告。Saudara-saudari semua, kita di otak kita tahu Allah mengasihi kita. Kita tahu betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus. Tetapi ada kalanya kita menghadapi kesusahan, kita akan takut. Seperti kita tidak bisa mengatasi ketakutan ini. Mari kita berdoa untuk diri kita agar kita sungguh-sungguh mengerti akan kasih Allah yang di dalam kita, begitu besar kuasanya. Kita berdoa agar kasih kita mengerti kasih Allah di dalam hati kita dan menerima kasih Kristus sehingga kita mendapatkan kekuatan bagi kita. Kita harus berdoa dengan kuat.
我们信，信心在我们的心里面长起来，长起来。主啊，你的爱大大的倾倒，倾倒下来，满足我们每一个人的心，满足我们每一个人的心。主啊， Tuhan, banyak hal yang menghalangi kasih kami, tapi Tuhan, kami berterima kasih kepada Engkau di setiap jalan kami. Engkau memberi kami iman untuk menghadapi janji-Mu setiap langkah. Engkau berjalan di depan kami. Tuhan, Engkau berfirman, oleh karena kami percaya Engkau tinggal di dalam Engkau diam di dalam kami, sehingga iman kami berakar dan berdasar. Sebab karena kasih-Mu yang menolong kami, walaupun kami dalam kesusahan, tapi kami punya kemampuan untuk mengasihi sesama, dan kami bisa punya kekuatan untuk mengasihi. Tuhan, Engkau mendengar setiap seruan kami. Mohon Engkau untuk menambah. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara semua, apakah kita percaya akan melakukan sesuatu dalam hidup kita? Bahkan apakah kamu percaya bahwa akan melaksanakan rancangan kerajaan Allah di padamu? Saya ingat waktu gereja 61 waktu di North Point untuk mendirikan gereja. Waktu itu kami sangat miskin. Kami di situ mempersembahkan semua emas. Uang kami, bahkan saya bayar semua uang tabung saya. Juga saya putus di sini kasih semua, juga tidak cukup. Pada saat gereja diusir, tidak boleh mengadakan kebaktian di situ, tetapi dalam kesesakan di sini kami di tengah-tengah pusat Hong Kong di Chunwan, di sini kami mendapatkan gereja yang baru. Kami di sini kami menguat sesuatu untuk mempersiapkan jalan di sini, dan di sini masih di dalam kesesakan masih ada 70 ember air, nampung air sebab gerejanya bocor. Dan juga dalam kesesakan kami membeli di tempat Merseyside di kasih karunia, tapi Tuhan menggerakkan para pekerja-pekerjanya, para engineer untuk mengatasi permasalahan gereja. Sampai sekarang semuanya telah diselesaikan. Terima kasih, puji Tuhan, sebab Tuhan Yesus karyanya tidak pernah gagal. Dialah adalah penjuru batu kita. Saudara semua, kalau kita sekarang mendapatkan kesesakan,
kita menghadapi kesesakan, hidupmu dalam kesesakan, bagaimana kita bisa mengatasi kesesakan ini. Berserulah kepada Tuhan, berserulah pada Tuhan. Dalam kesesakan ini aku mau mengatasi segala kesesakan ini. Kan kita berdoa, saudara juga berdoa untuk gereja dalam menghadapi kesesakan, dalam peperangan kita menghadapi dalam kesesakan ini. Kita berdoa, kita percaya seberapa besarnya kesesakan yang kesulitannya kita hadapin, disitulah kemenangan besar yang akan kita raih. Kita mohon di dalam kesesakan Tuhan menguatkan kita. Segala yang menyerang kita dalam nama Yesus pergi dari Yesus adalah batu penjuru di dalam hidupmu. Tuhan, Engkaulah yang mengubah aku di dalam kesesakan, aku meraih kemenangan. Saudara-saudara semua, kita harus berdoa untuk diri kita sendiri. Kita berdoa juga untuk para pemimpin-pemimpin dalam jemaat kita. Dalam kesenangan bagaimana kita bisa menang, itu semua lewat doa. Doa yang terus-menerus, doa yang tidak mengenal lengah. Kita berdoa untuk hidup kita. Kita tahu bahwa di hari Selasa kita ada menara doa dan juga ada kebaktian doa yang lain agar kita bisa ikut dalam doa untuk keluarga kita, untuk masyarakat, untuk kita berdoa agar api doa kita ini tidak padam. Doa dalam hidup, arah dalam doa dan segalanya. Kita mohon pada Tuhan untuk menguatkan kita, sebab musuh ingin membuat kita lelah, tetapi kita deklarasikan kita harus bangkit untuk berdoa, dan gereja jemaatnya adalah menara doa. Haleluya. Tuhan, Engkau beri kekuatan kepada kami. Tuhan, doa adalah api yang Engkau nyalakan bagi kami. Tuhan, dalam doa kami melihat akan kami tetap teguh dalam kerajaan-Mu. Mari kita ikutin doa. Tuhan Yesus yang terkasih, aku bersedia di hadapan-Mu untuk mengambil keputusan. Aku mengaku api doaku kurang, tetapi aku bersedia. Engkau bimbing aku lewat masuk dalam dalam segala doa apapun. Aku ingin menjadi api doa ini untuk berdoa, menjadi menara doa bagi Allah dan tidak kekurangan bagian dari aku. Terima kasih Tuhan, kuatkanlah imanku dalam doa, dengan api doa ini terus menyala di dalam hidupku.
tidak padam. Tuhan, hari ini Engkau menolong aku. Terima kasih Tuhan. Doa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Allah Bapa, Tuhan Yesus, kami serahkan semua saudara-saudari kami termasuk saya di dalam tangan-Mu. Kami serahkan hidup kami di dalam Engkau. Tuhan, kami mohon kepada Engkau kiranya menurut kekayaan kemuliaan-Mu, menurut Roh-Mu, agar roh kami, jiwa kami menjadi kuat. Tuhan, kami mohon kepada Engkau kehendak Allah terjadi di dalam hidup kami, dan dalam kasih kami punya akar dan dasar. Tuhan, kami deklarasikan, Tuhan Engkau menolong kami agar kami mengerti akan betapa lebar, panjang, tinggi dan dalamnya kasih-Mu. Walaupun kasih-Mu tidak dapat kami pikirkan, tetapi Tuhan Engkau penuhi kami. Tolonglah kami mendengar doa kami. Ini doa-doa yang dari dahulu, doa-doa orang kudus pasti akan dikenapi dalam nama Yesus. Amin. Kita sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.